Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Bagi Anda yang ingin terlibat dalam komentar ataupun menyuarakan suara Anda bisa bergabung di TikTok dan juga di Instagram. Instagram dan juga Facebook, ya. Di Facebook sekarang ya. Okay. Ini ada di @metro_tv pemirsa. Jadi nanti Anda langsung bisa bergabung dan sampaikan komentar, pendapat, kemudian apa saja yang terjadi sejauh ini ya Jason, apalagi seputar pergolakan harga beras yang ternyata makin kesini kok makin mahal. Makin mahal, banyak yang mengeluhkan, terutama para ibu-ibu yang harus kemudian menghitung-hitung lagi nih pengeluaran di dapur seperti apa. Kita coba tampilkan. Nah, sampai dengan saat ini bahkan pencariannya itu sudah 10.000 pencarian terkait dengan harga beras yang mahal. Bahkan di sejumlah daerah itu, Valen, banyak yang mengeluhkan harga berasnya itu naik dari biasanya belinya 13-14 ribu untuk beras premium, ini naik jadi 17.000 sampai dengan 18.000 rupiah. Jangan salah, di Papua Jason, di Papua Tengah ya, itu hari pertanggal 23 Februari 2024 harga beras itu ternyata bisa mencapai 27.000 loh. Tapi memang kan biasanya kalau di Papua jadi lebih mahal ya, karena berdasarkan zonasi penetapan harga eceran tertinggi itu dilakukan oleh pemerintah. Hanya memang dia terus mengalami kenaikan, tapi fluktuatif sih, kadang naik turun 500 rupiah. Naiknya 5.000, turunnya 500. Gitu. Turunnya nggak terlalu jauh begitu, tapi naiknya lumayan melonjak juga. Makanya ini kemudian yang dikeluhkan banyak orang. Terutama, Valen, kenapa banyak yang kemudian dalam tanda kutip ini menjerit? Karena lebaran aja atau Ramadan aja belum. Nah, tapi ini harga berasnya udah naik. Gimana nanti pada saat Ramadan dan juga lebaran yang memang seperti tahun-tahun sebelumnya, ini kan demand-nya selalu tinggi, pastinya kan konsumsinya juga tinggi. Nah, dan itu diikuti dengan kemudian harga yang juga naik biasanya. Tapi ini belum apa-apa, udah naik, makanya kemudian banyak yang protes. Jangan salah Jason, tanggal 15 Februari 2024, kalau pemirsa ingat, Presiden Joko Widodo pada saat berkunjung ke Cipinang ya, waktu peninjauan pasar di situ, itu mengatakan sebenarnya stoknya ada, stabil katanya gitu. Jadi mungkin dalam 1-2 minggu harga beras akan kembali normal lagi, bisa turun lagi gitu. Oke, itu yang menjadi harapannya ya, gimana caranya supaya pemerintah ini benar-benar bisa menstabilkan harga beras lagi. Dan kalau ditanya kenapa sih kok harga berasnya ini belakangan ini kok naik, pemerintah sendiri melalui Presiden Joko Widodo juga sudah bilang bahwa penyebab besarnya adalah ini karena fenomena El Nino yang berpengaruh atau punya efek domino terhadap kemudian panen yang gagal begitu ya di sejumlah daerah. Terus juga ada sejumlah daerah seperti Demak kemarin yang juga banjir kan, Grobogan juga banjir, jadi kemudian itu menghambat proses produksi padi yang tidak sesuai dengan biasanya atau membuat gagal panen. Tapi nggak bisa gitu dong Jason, kan El Nino ini adalah peristiwa tahunan ya. Saya kutip juga nih apa kata pengamat yang bilang kalau misalnya El Nino itu sebenarnya sudah terprediksi. Bahkan BMKG sudah memberikan juga peringatan kalau seandainya akan terjadi El Nino. Peringatan ini disampaikan di tahun 2023 menjelang akhir kemarin. Dan harusnya itu bisa diantisipasi terlebih dahulu. Tapi ada kok upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Misalnya ada percepatan impor beras yang dilakukan. Kemudian beras SPHP untuk stabilisasi harga pasar itu sudah disampaikan juga, disalurkan ke masyarakat oleh Bulog. Kemudian juga bansos beras itu tetap masih dilakukan. Masih dilakukan. Tapi ngomong-ngomong soal bansos, Valen, banyak juga loh sentimen-sentimen yang berpendapat bahwa ini karena kemarin jor-joran ada bansos-bansos yang kemudian digelontorkan di sejumlah daerah atau ke sejumlah penerima manfaat begitu ya, yang kemudian membuat stok berasnya itu jadi kemudian sudah banyak yang dikeluarkan. Jadi masih banyak masyarakat yang membutuhkan beras lagi, katanya itu dampak dari bansos katanya. Tapi kata Presiden Joko Widodo enggak tuh. Ngaruh ya. Ini mungkin masalah distribusi logistik saja kalau menurut pemerintah gitu. Tapi selama ini kan pemerintah melalui Forkopimda ya terus-terusan ya Jason ya, banyak operasi murah yang digelar, ada operasi pengendalian harga pasar juga diselenggarakan di beberapa kota kabupaten. Walaupun miris ya, kita lihat di situ antrian beras itu panjang banget. Bahkan orang mau beli beras 5 kg itu harus antri berjam-jam dan panas-panasan supaya dapat harga berasnya tuh murah kayak 54.000 per 5 kg. Kamu ikut antri nggak Jason? Nah kebetulan sih ya saya nggak ikut antri ya, cuman kan mungkin ada keluarga atau kolega yang mungkin juga merasakan hal serupa dan mereka harus ngantri juga. Dan
ternyata ini cukup merata di sejumlah wilayah begitu ya, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja begitu. Nah kalau kita berbicara soal harganya lagi nih, kita balik ke harganya. Kan sebenarnya dalam peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023 itu sudah diatur ya harga eceran tertinggi atau HET. Ini nih per Maret 2023 sebenarnya harga eceran tertingginya itu adalah 10.900 per kilogram untuk beras medium. Sedangkan beras yang premium itu 13.900 untuk zona 1 seperti Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara untuk harga eceran tertinggi di zona 2 itu ada di selain Sumatera, ada Lampung dan Sumsel, NTT dan Kalimantan dipatok 11.500 untuk yang medium, dan kemudian beras premiumnya 14.400. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat di beberapa daerah juga itu harganya beda-beda. Misalnya di Jawa Barat harganya menyentuh 17.000. Kemudian lagi di Sumatera Barat naik. Sebenarnya di semua provinsi itu harganya jadi naik jauh daripada HET yang sudah ditetapkan. Dan ini beda-beda ya pemirsa, warganet. Kalau di setiap provinsi itu harga beras beda-beda. Cuman ya itu tadi harus sabar karena kan ini tetap ada usaha yang dilakukan pemerintah ya supaya harga itu jadi lebih stabil lagi. Jason, tahu nggak? Apa tuh? Gara-gara beras naik, ini bahan pangan yang lain tuh juga jadi ikut naik. Merembet juga ya jadinya ke sayur-sayuran, bawang, segala macam, kebutuhan dapur tuh juga merangkak naik juga. Itu yang kemudian membuat satu komoditas naik aja itu udah bikin pusing. Gimana komoditas-komoditas lainnya juga ikut pusing. Terus kemudian banyak juga yang nanya, jadi apa sih permasalahannya kalau kita rinci? Ini ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, ada dugaan pihak yang menyembunyikan stok beras. Jadi di sini ada pihak yang disinyalir itu sengaja tidak menggelontorkan stok beras premiumnya sehingga terjadi kekosongan di retail dan berdampak pula ke pasar. Ini kata Formapi ya yang sudah melakukan penyelidikan ya, tapi masih dugaan ya. Terus kemudian ada yang tadi kita sudah bahas lagi, musim panen yang molor karena fenomena El Nino tadi berdampak sejumlah padi yang gagal panen. Kemudian ada harga beras ini tercatat tertinggi di masa pemerintahan Joko Widodo itu naik 20%. Artinya kenaikan 20% ini yang paling tinggi sepanjang sejarah. Biasanya dari kisaran 14.000 per kilogram menjadi sekitar 18.000 per kilogram. Kita kutip ya, Presiden Jokowi kemarin bilang walaupun kondisinya naik seperti ini dan ini terjadi di banyak negara tidak hanya di Indonesia saja, tapi untuk penerima manfaat KPM ini tetap diberikan bansos sampai 10 kg loh. Presiden Joko Widodo. Betul. Dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Oke, kita juga akan baca-baca ini Valen, komentar-komentar dari warganet terkait dengan kenaikan harga beras ini. Yang pertama mungkin dari komentar dari @palingtesekian. Mau beralih ke singkong biar lebih murah, tapi habis makan singkong rebus tuh tetap rasanya belum makan karena belum makan nasi katanya. Kamu juga gitu nggak, Jess? Lumayan sih, termasuk yang masih tergantung dengan nasi sebenarnya. Kita makan siang aja makan nasi ya, makan pagi juga nasi kan? Makan pagi juga nasi. Makanya emang nasi ini esensial. Kemudian dari @0cl ini jogetin aja kenapa nggak usah panik? Kayaknya nggak bisa deh, Jason. Ini kan adalah masalah esensial ya, pemerintah harus turun tangan dong. Betul, urusan perut nggak bisa selesai hanya dengan joget. Kemudian ada @ayasuskian, nggak tega lihat banyak ibu-ibu yang panas-panasan antri buat beli beras. Sadly, sampai ada yang pingsan dan tetap nggak kebagian beras juga. Mau marah sedih tapi kayak gue bisa apa katanya. Ya, tapi kan antri itu untuk beli beras murah kan. Dan itu kan tidak terjadi setiap hari ya pemirsa. Ini karena sedang digelar operasi pasar makanya terpaksa antri gitu. Selanjutnya dari @CUYDigi, makan telak rebus lauknya lele goreng nggak masuk. Nggak cocok ya jadinya. Tela itu kayak ketela kan maksudnya ya, singkong ya. Ini katanya nggak cocok kalau digabung sama lele gitu ya. Kemudian ada Sen M sekian, definisi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Duitnya dari rakyat, bansosnya untuk rakyat, dan sulitnya untuk rakyat. Selamat berbisnis buat balik modal. Ini sarkastik banget ya. Oh iya betul, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita tunggu, kan bebas ya untuk berpendapat ya Jason ya. Fine dan free. Selanjutnya Jason, ada polling yang sudah dilakukan oleh Metro TV. Pertanyaannya adalah harga beras mahal. Gimana nih gitu. Nah ada yang jawab gini, beralih makan yang lain 20%. Oke, 20%. Kemudian ada lagi Jason, nggak bisa hidup tanpa nasi. Ini termasuk kayak kita tadi bahas ya, ini masih tinggi banget nih yang pilih stick sama nasi atau tetap berpegang sama nasi 33%. Dan yang berikutnya, pasrah aja deh. 46% Jason. Tapi aku nggak bisa pasrah sih, karena kalau di rumah beras mahal kan
nggak makan nasi gimana dong? Iya, tentunya dari pembahasan ini sebenarnya kita mengharapkan benar-benar upaya cepat, upaya mitigasi yang benar-benar bisa dilakukan segera dan supaya intervensi beras murah ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, apalagi menjelang Ramadan yang biasanya udah mulai naik-naik, supaya masyarakat bisa mengatur pola keuangannya. Itu yang penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.